watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Dewi Fadla Rahma dan rekan saya kami Prodi Matematika semester 5 Pendidikan Matematika ingin mewawancarai mengenai beberapa hal yang terkait kendala di kelas 11. Langsung saja pertanyaan pertama, kesulitan apa yang Ibu alami ketika mengajar matematika dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau kesulitannya sih kebanyakan mereka lupa konsep dasarnya ya. Jadi balik lagi kita harus kembali ke masa lalu, flashback untuk materi atau bahan dasarnya. Untuk cara mengatasinya Bu? Cara mengatasinya itu kita ulangi kembali materi yang lalu yang udah dipelajari di kelas 10. Karena kan materi yang di kelas 11 itu lanjutan dari kelas 10. Jadi kebanyakan yang di kelas 10-nya mereka udah lupa gitu. Jadi ya kita ulangi lagi. Itu yang membuat kita sulit dan makan waktu lebih lama, seharusnya lebih cepat selesai. Ini pertanyaan berapa? Yang kedua. Menurut Ibu, dalam KBM Matematika, materi apa saja yang dianggap sulit untuk dipahami siswa? Saya kan ngajar di kelas 11. Jadi baru di kelas 11 ini yang dipelajari baru 2 materi, yaitu persamaan serta fungsi kuadrat dan fungsi komposisi dan invers. Rata-rata siswa itu menganggap yang lebih rumit itu yang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Kalau untuk fungsi komposisi dan inversnya masih bisa. Terus, bagaimana Ibu membantu siswa memahami konsep matematika yang rumit? Langkahnya begini, kalau mereka udah nggak paham, saya buat kelompok lagi, kemudian saya panggil temennya yang mengerti gitu kan, yang lebih gampang mengerti, ya saya suruh temennya yang menjelaskan. Kadang ada beberapa anak yang kalau gurunya yang menjelaskan dia tidak paham gitu, jadi kalau sesama teman baru paham. Tuh, kalau nggak bisa juga baru kita suruh masukkan ke kita ada kelompok belajar matematikanya khusus setelah pulang sekolah. Yang keempat, bagaimana Ibu membedakan pengajaran untuk siswa dengan kemampuan matematika yang berbeda-beda? Maksudnya cara membedakan itu? Iya. Yang berkemampuan yang beda-beda tadi. Caranya membedakan gimana caranya kemampuan mereka beda-beda. Ya itu tadi kita kasih aja beberapa soal yang memang dasar gitu kan. Kadang ada beberapa ya kalau misalnya mereka bisa jawab, ya berarti kemampuannya itu tinggi. Kalau mereka bisa berarti ya rendah. Seperti itu aja, dikasih beberapa soal untuk dijawab. Bagaimana Ibu mendukung dan mendorong siswa dengan kemampuan matematika yang rendah? Caranya karena kita kurikulum merdeka, jadi ada beberapa fungsi yang ya saya setuju juga dengan kurikulum ini. Kenapa? Karena ada tugas proyeknya. Jadi tugas proyeknya itu kan harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillahnya kalau misalnya mereka rendah gitu kan, kita sangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kayak yang persamaan kuadrat, apa sih yang digunakan sehari-hari biar supaya mereka lebih tertarik gitu kan. Jadi salah satu contohnya kita kasih tahu, ini loh persamaan kuadrat buat jembatan. Jadi jembatan itu hasil dari persamaan kuadrat. Jadi kita kasih tahu lah contohnya. Kemudian mereka membuat gitu. Terakhir, 6. Dan yang terakhir ini Bu, jika di kelas yang Ibu ajar, siswa tidak menyukai matematika, teknik apa yang Ibu gunakan untuk membuat mereka tertarik pada pelajaran matematika? Kalau misalnya nggak tertarik, itu dia tadi ya, kita buat dulu cara ngajarnya itu yang menyenangkan gitu kan. Kalau masih nggak tertarik juga, kita kaitan yang seperti yang pertanyaan sebelumnya, contoh kehidupan sehari-hari. Kalau nggak tertarik juga, ya kita mau buat apa ya, tetap aja kita ajari gitu biar supaya dia masih tertarik ya, dengan kegigihan gurunya setidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fadla Rahma dan rekan saya kami mahasiswi UMSU Prodi Pendidikan Matematika ingin mewawancarai salah satu siswa dari kelas 11 AK. Perkenalkan, nama saya Putri Marianti dari kelas 11 akuntansi. Langsung saja pertanyaan pertama, kesulitan apa yang adik alami ketika belajar matematika dan bagaimana cara adik mengatasinya?
kesulitan saya yaitu menghafal rumus matematikanya. Dan cara saya mengatasinya, saya mengulang pelajaran itu kembali. Yang kedua. Menurut Adi, dalam KBM Matematika, materi apa saja yang dianggap sulit untuk dipahami? Ya, materi yang saya sulit pahami yaitu materi tentang geometri. Dan terus yang terakhir, bagaimana Adi membantu teman memahami konsep matematika yang rumit? Dengan mengasih tahu rumusnya. Yang terakhir. Dan ini yang terakhir Adi, bagaimana Adi mendukung teman dan memotivasi teman dengan kemampuan matematika? Mendukung semangat belajarnya. Selain itu, Mendukung semangat belajarnya, terus bekerja sama dia, membantu dia. kasih ya. Ya, terima kasih.